Tim yang dibela pevoli Timnas Indonesia, Megawati Hangestri, Red Sparks menelan kekalahan beruntun di Liga Voli Korea 2023. Red Sparks kalah dalam pertandingan ketat melawan Hyundai Hillstatte dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023 pekan ke-8 pada Selasa 14 November 2023. Hasil akhir GS Caltex versus Red Sparks adalah 3-0 untuk kemenangan tim tuan rumah di markas GSKI XX yang berlokasi di Gymnasium Jangchung. Pada set pertama, GS Caltex tertawa lebih dulu. Set pertama tampak berjalan mudah berkat penampilan Kang So Ha-i, Silva, dan Kwon Min-gi. Namun, Jeong Kwan yang mengguncang GS Caltex dengan Jia dan Mega di barisan terdepan. Namun, kondisi Silva cukup baik. Itu adalah sebuah DUC yang nyaris terjadi, namun Silva tidak melewatkan baik serangan terbuka maupun serangan selang waktu. Kang So Ha-i juga memukul dengan keras hingga mengguncang dinding penghalang Chong Guanjang. Silva mencetak 9 poin dan tingkat keberhasilan serangan 47,06% dan Kang So Ha-i mencetak 6 poin dan tingkat keberhasilan serangan 40%. Di Chong Guanjang, dia mencetak 7 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 50% dan Mega mencetak 6 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 46,15%. Set kedua, Silva melanjutkan performa apiknya. Silva mencetak 14 poin pada set kedua saja. Tingkat keberhasilan serangan adalah 68,42%. 23 poin dari set 1 ke set 2. Hingga 2 set, efisiensi serangan adalah 52,78%. Silva bertanggung jawab atas sebagian besar gol GS Caltex. Pangsa serangan Silva hingga set kedua adalah 48,65%. Itu 55,88% di set kedua saja. Begitulah bagusnya kondisi Silva. Meski Chong Guanjang melihat bola bergerak ke arah Silva, ia tidak mampu membloknya dengan baik. Di set kedua, Kang So Ha-i, Yo So Yeon, dan Han Suji masing-masing mencetak 2 poin. Mega Chong Guanjang mencetak 6 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 50%, dan Jia mencetak 5 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 50%. Set ketiga. Kemenangan penutup lainnya untuk GS Caltex, Megawati Hangestri DKK pun tampak kesulitan mengembangkan permainan di set ketiga. Apalagi banyak serangan Red Sparks yang kandas akibat blok apik para pemain GS Caltex. Set kedua ditutup dengan skor 25-19. Memasuki set ketiga, tim tuan rumah lebih leluasa dan terbuka untuk meraih poin demi poin. Set ketiga pun diakhiri dengan skor 25-19. Ini merupakan kekalahan beruntun bagi Megawati Hangestri DKK. Serangan Silva berhasil membuat skor menjadi 1-0. Setelahnya, servis Kim Ji-won tersangkut di net dan serangan balik Mega tidak bisa diblok sehingga membuat skor menjadi 1-2, namun Silva mampu mengurus semuanya. Karena kondisinya bagus, bola mengarah ke Silva. Sekalipun Direktur Jeong mengetahuinya, dia tidak bisa menghentikannya. Di tengah, Han Suji mencetak gol dengan servis tajam, disusul skor Kang So Ha-i. Karena Silva dalam kondisi bagus, rekan satu tim lainnya punya peluang. Selain itu, Guanjang Jeong tidak mampu menciptakan peluang untuk mengejar Subbomsil. Yang terpenting, kekalahan hari itu karena tidak mampu memblok serangan Silva. Dia menerima dan mengatasi serangan dari Yo So Yeon dan Kang So Ha-i dengan susah payah, namun pemblokiran dan pertahanannya terguncang oleh serangan Silva. Untuk menopang penampilan Megawati CS, Setter memegang tugas yang cukup sentral terhadap para pemain penyerang agar dapat melakukan serangan yang efektif untuk menghasilkan poin. Yeum Hye-son yang merupakan setter Red Sparks mendapatkan sorotan khusus saat tim yang dibela oposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sedang tampil buruk. Yeum Hye-son dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik oleh pelatih Ko. Ada beberapa bagian permainan yang tersendat. Yang jelas dari segi blok. Kami kalah karena Bukilic memiliki postur tinggi di atas pemain kami.
Itu membuat kesulitan dalam permainan. Saya banyak berbicara dengan setter. Namun, receive dan spike yang tidak berjalan baik membuat pertandingan cenderung berat sebelah. Ini menjadi catatan di laga selanjutnya, Terang Ko He-jin. Umpan yang diberikan setter timnas Korea itu kurang memanjakan Megawati dan ujung tombak lainnya, Giovanna Milana. Permainan Yeum pun masih belum stabil saat Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstead. Sebenarnya Yeum merasa terselamatkan karena Megawati dan dia tetap mampu memanfaatkan bola-bola yang sulit untuk menghasilkan poin. Saya berbicara banyak dengan pelatih tentang bagaimana memilih penyerang untuk diumpan. Itu adalah keputusan yang tepat. Sebenarnya, ada saat-saat ketika pemilihan waktu untuk melakukan quick tidak tepat. Tetapi saya bersyukur bahwa para penyerang dapat menanganinya dengan baik, ucap atlet berusia 32 tahun tersebut. Umpan yang kurang apik oleh setter pada setiap pertandingan terancam dari klasemen, hal ini juga bisa membuat setter membawa kemenangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Terutama pada saat melawan GS Caltex, yang memiliki pemain dengan daya serang tinggi, yakni Giselle Silvaya, Dajeon Jungkwanjang Red Sparks, tim yang diperkuat pevoli putri Indonesia. Megawati Hangestri kembali harus menghadapi lawan berat dalam lanjutan putaran kedua V-League atau Liga Voli Korea. Tim besutan Ko He-jin tersebut akan bertandang ke markas GS Caltex Seoul KIXX yang kini bertengger di peringkat kedua klasemen sementara. Pertandingan yang akan dihelat di Seoul Jangchung Gymnasium pada Selasa 14/11/2023 tersebut tentu tidak akan mudah bagi Red Sparks pasalnya. Pada putaran pertama lalu, Megawati dan kolega tidak bisa berbuat banyak saat bertindak sebagai tuan rumah dengan kalah telak 0-3. Aktor pertahanan Red Sparks akan kembali diuji ketika berhadapan dengan penyerang asing GS Caltex asal Kuba, Giselle Silva atau Yiyi Della Caridad, selain karena pertemuan sebelumnya. Langkah Red Sparks semakin berat setelah mereka mengawali putaran kedua dengan mengecewakan Giovanna Milana dan Megawati sebelumnya dibekap kekalahan saat menghadapi Suwon Hyundai EC Hillstead dengan skor 1-3. Meski lawan sedang berada dalam kondisi baik, misi kebangkitan dan balas dendam akan diusung Red Sparks bersama Megatron. Khusus bagi Megawati, pertandingan tersebut akan menjadi momen penting baginya untuk mendulang pundi-pundi poin yang sempat seret. Laga menghadapi Hyundai E dan C Hillstead lalu menjadi hari yang sulit untuk pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut. Bagaimana tidak? Pergerakan Megawati berhasil dimatikan dan dia pun menorehkan rasio keberhasilan serangan yang cukup rendah. Pundi-pundi poin Megawati pun tidak bisa bertambah secara signifikan di mana dalam laga terakhirnya dia meraih 20 angka. Menjelang melawan GS Caltex, pemain yang beroperasi sebagai oposite tersebut kini menduduki peringkat ke-8 daftar top skor dengan torehan total 158. Megawati turun sebanyak 4 strip dari posisi sebelumnya karena para rivalnya telah menjalani laga lebih dulu. Meski posisinya melorot, pemain berusia 24 tahun itu masih menjadi pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks. Posisi Megawati masih lebih baik dibandingkan rekan setimnya, Giovanna Milana.